Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zina Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Angkatan Balai Pustaka. Dan nantinya kita akan membedah sebuah karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini dikenal sebagai nama angkatan dan nama badan atau penerbit. Balai Pustaka sebagai nama badan atau penerbit ini didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 September 1908. Disebut juga sebagai Komisi for the Folk Lecture atau Komisi Badan Rakyat yang diketuai oleh G.A.J. Hazel. Pada tanggal 17 September 1917, lembaga ini disebut dengan nama Balai Pustaka oleh D.A. Rinkes. Nah, tujuannya adalah untuk mengawasi peredaran bacaan yang layak untuk rakyat, bertugas menyediakan bahan-bahan bacaan bagi rakyat Indonesia atau pribumi. Yang kedua, Balai Pustaka sebagai angkatan, dikenal juga sebagai Angkatan 20-an. Sebutan ini diberikan Habib Yasin sebagai titik tolak ukur karya awal Indonesia modern. Angkatan Balai Pustaka bertolak dari penerbitan karya yang berbahasa Indonesia modern, yaitu Roman Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Selanjutnya di sini terdapat pengarang beserta karya Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada novel Azab dan Sengsara yang diterbitkan pada tahun 1920 karya Merari Siregar. Yang kedua novel Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1922 karya Maria Rusli. Yang ketiga novel Apa Dayaku Karena Seorang Perempuan yang diterbitkan pada tahun 1920 karya Nur Sultan Iskandar. Yang keempat novel Samin yang diterbitkan pada tahun 1924 karya Muhammad Qasim yang mendapatkan hadiah sayembara buku anak-anak Balai Pustaka. Yang terakhir novel Salah Asuhan yang diterbitkan pada tahun 1928 karya Abdul Muiz. Nah, selanjutnya kita akan membedah unsur intrinsik sebuah novel pada Angkatan Balai Pustaka, yaitu novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Azab dan Sengsara ini adalah sebuah novel tahun 1920 yang ditulis oleh Merari Siregar dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, penerbit besar di Indonesia kala itu. Novel ini mengisahkan sepasang kekasih, Aminuddin dan Mari Mariaman, yang tidak boleh menikah dan menderita. Novel ini dianggap sebagai novel modern pertama dalam bahasa Indonesia. Azab dan Sengsara ditulis oleh Merari Siregar untuk menunjukkan adat dan kebiasaan yang kurang baik dan sempurna di tengah-tengah bangsa. Nah, unsur intrinsik yang terdapat pada novel ini yang pertama ada tema. Tema dalam novel ini yaitu adat dan kebiasaan yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat dapat membawa azab dan sengsara. Yang kedua ada tokoh. Tokoh pada novel ini terdapat Mariamin, Aminuddin, Sultan Baringin atau Ayah Mariamin, Nuria atau Ibu Mariamin, Baginda di atas atau Ayah Aminuddin, Ibunda Aminuddin, dan Kasibun. Lalu unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Yang pertama adalah latar waktu. Latar waktunya yaitu senja, malam hari, pagi hari, dan siang hari. Sedangkan latar tempatnya yaitu di atas batu besar, di sebelah rusuk rumah dekat Sungai Sipiro, di dalam rumah Mariamin, di sawah, di pondok, di jalan, stasiun, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat pada novel ini yang pertama, janganlah menjadi orang yang serakah. Yang kedua, jangan mengambil hak milik orang lain. Yang ketiga, tabahlah dalam menghadapi segala cobaan. Dan amanat yang terakhir yaitu adat dan kebiasaan yang kurang baik sebaiknya dihilangkan agar tidak menyengsarakan bagi orang yang menjalankannya.